warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG, perkenalkan nama saya Nurdin dengan NIM 2590184951076, mahasiswa PPG guru tertentu Kementerian Agama tahap 2 tahun 2025 pada program studi pendidikan IPS di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini Rabu 27 Agustus 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di MTSS Al-Mutakin Nanga Suhaid dengan materi interaksi sosial. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah Bapak sehat. Bagaimana kabar kalian? Baik. Semuanya sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Silakan untuk ketua kelas sebelum pelajaran mulai untuk memimpin doa. Bacakan absen. Abiu hadir. Aji hadir. Ainun Yakin hadir. Alamsa hadir. Aldi hadir. Astrid hadir. Azrial di sakit Pak. Lagi sakit. Tidak ada konfirmasi ya? Sakit apa ya? Demam panas. Fadila hadir. Guntur dengan posisi sikap sempurna. Ya, silakan yang belum merapi sambil bisa perapiannya. Posisi sikap sempurna. Mempelajari tentang latar belakang dari lingkungan keluarga. Sekarang kita akan mempelajari tentang interaksi sosial. Kenapa interaksi sosial itu sangat penting? Karena manusia itu sebagai makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri, tidak dapat berdiri sendiri. Dia membutuhkan manusia lainnya. Ada nggak di sini yang mampu hidup sendiri? Ada nggak? Ada. Salah satu daripada interaksi sosial yang sifatnya negatif. Untuk itu kalian atau kita semua yang ada di sini perlu memahami lebih dalam apa itu bullying. Silakan, selamat menyaksikan. Pasti kalian pernah ya mendengar kasus bullying, baik yang sedang viral di media sosial
atau bahkan di sekolah kalian sendiri. Dalam bahasa Indonesia, bullying disebut dengan perundungan. Apa itu bullying? Bullying adalah tindakan yang secara sengaja dan berulang-ulang dengan tujuan untuk merendahkan, merugikan, atau menyakiti orang lain. Pelaku dan korban bullying biasanya memiliki ketimpangan posisi, di mana pelaku yang lebih kuasa atau lebih kuat membuli korban yang lebih lemah atau tidak berdaya. Siapa saja yang rentan menjadi korban bullying? Seseorang yang terlihat paling berbeda di antara orang-orang di sekitarnya umumnya lebih rentan menjadi korban bullying. Hal ini dapat dikaitkan pada 1. Kondisi fisik. Misalnya, anak berkebutuhan khusus, terlalu kurus atau gemuk, warna kulit, bentuk rambut, atau penampilan yang berbeda, dianggap cantik atau jelek. 2. Kepribadian. Misalnya, suka menyendiri, pemalu, atau kurang percaya diri. 3. Kondisi akademik. Misalnya, dianggap paling bodoh atau paling pintar. 4. Status ekonomi atau sosial. Misalnya, paling miskin, paling kaya, atau paling populer. Dan 5. Termasuk golongan minoritas. Misalnya, berbeda etnik, budaya, bahasa, maupun agama. Sementara itu, penyebab seseorang menjadi pelaku bullying pun bermacam-macam. Di antaranya, pernah menjadi korban bullying dan merasa ingin balas dendam, merasa iri, kalah saing, atau marah dengan korban, kurang mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari keluarga agar dapat diterima dalam grup atau kelompok tertentu, atau belum terbiasa menerima perbedaan di sekitarnya, untuk memposting sesuatu serta jangan mudah terpancing dengan komentar negatif. Nah, kalau sekolahmu akan membuat kampanye anti-bullying, apa ya slogan yang cocok untuk aksi tersebut? Cara yang terbaik untuk mencegah terjadinya bullying. Katakan, semua kelompok minimal 1 orang yang memberikan argumentasi. Cara mencegah atau men-stop atau anti-bullying itu diwujudkan bagaimana cara? Minimal 1. Oke? Cara mencegah bullying menurut kelompok 4 adalah melaporkan ke guru atau ke polisi ketika pertama kali terindikasi adanya bullying. Itu salah satu cara untuk mencegah atau menanggulangi bullying. Adalah salah satu bentuk dari interaksi sosial, tapi yang bersifat negatif. Ini nanti kita akan pelajari lebih dalam itu tentang interaksi sosial. Ya. Itu sebagai pengantarnya bullying. Bullying anti-bullying. Jangan suka menyakiti. Jangan suka memukuli. Jangan suka caci maki. Bullying, no. Kurang kompak, kita coba satu lagi. Tepuk anti-bullying. Jangan suka menyakiti. Jangan suka memukuli. Jangan suka caci maki. Bullying, no. Oke, terima kasih. Silakan dibuka buku pelajarannya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari atau mendalami tentang interaksi sosial. Tujuan pada materi ini, tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu yang pertama adalah nanti kalian diharapkan mampu memahami tentang pengertian interaksi sosial. Yang kedua, mampu menjelaskan faktor apa saja nih yang mempengaruhi
terjadinya interaksi sosial. Yang ketiga, mengetahui, mampu menjelaskan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang keempat, mampu menyebutkan, mampu memahami bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Dan yang terakhir nanti kalian membuat produk, membuat poster, membuat slogan yang berkenaan tentang interaksi sosial, terutama yang bersifat negatif tadi. Apa yang bersifat negatif itu salah satunya yang kita contoh bullying atau perundungan. Oke, yang pertama silakan dicatat semua. Interaksi sosial. Ya, bullying tadi saya katakan di awal, Bapak katakan di awal, adalah salah satu bentuk dari interaksi sosial yang sifatnya atau bersifat konotasinya negatif, tidak baik. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara dua pihak atau yang memiliki satu tujuan. Ya, menurut Charles bahwa ciri-ciri dari interaksi sosial itu ada 4. Oke, matanya ke depan boleh, nanti bisa disimpulkan saja. Yang pertama, ciri-ciri terjadinya atau adanya interaksi sosial itu ada 4 menurut siapa? Charles. Yang pertama, jumlah pelaku 2 orang atau lebih. Ada nggak di sini orang yang dibully tapi dia sendiri yang membuli dirinya? Gak ada kan? Ada orang lain, ya 2 atau 3 orang atau lebih. Kayak yang kedua, terdapat atau adanya komunikasi yang menggunakan simbol-simbol. Ketika marah, simbol emotnya bagaimana? Ada nggak di media sosial? Ketika suka, ketika tidak suka, kan ada gitu. Hati-hati menggunakan emot itu karena bisa masuk ke dalam cyberbullying atau membuli dengan cara atau melalui media sosial. Okay. Yang ketiga, terdapat tujuan yang ingin dicapai. Dan yang keempat, terdapat dimensi waktu. Artinya orang yang membuli itu dia tahu kapan masanya dia dibully. Terjadinya interaksi sosial ada 2. Dicatat poin pentingnya, silakan. Yang pertama adalah kontak sosial. Yang kedua komunikasi. Ini syarat mutlak, syarat utama terjadinya interaksi sosial. Yang pertama apa tadi? Kontak sosial. Yang kedua komunikasi. Kontak sosial maksudnya memiliki hubungan. Orang yang tidak pernah kenal menurut kalian coba pikirkan. Orang yang tidak pernah kenal, tidak pernah tahu, ada nggak yang kemungkinannya berantem? Kemungkinannya bermusuhan. Kalian pernah nggak di media sosial orang nggak kenal kalian tiba-tiba hina? Enggak. Kenapa? Karena di situ syarat terjadi interaksi sosial, baik yang asosiatif atau disosiatif, yang positif atau negatif, itu karena ada kontak sosial, memiliki hubungan di lingkungan tempat tinggalnya, di sekolahnya, di lingkungan yang lainnya. Kalau nggak ada hubungan, tidak ada kontak sosial, maka tidak akan terjadinya interaksi sosial. Yang kedua, adanya komunikasi. Bisanya berantem sesama kalian dengan kawan kalian, dengan teman-teman kalian dari sekolah lain, itu karena adanya komunikasi.
kalau bahasa ininya apa ya, ditanggapi gitu, diseriusi. Jangan sampai seperti itu. Ketika kalian dihina, kalian ya katakanlah dikomunikasikan atau disebarluaskan musik dengan hal-hal yang tidak baik, tapi kalian tidak menanggapi, kalian sabar, terjadi nggak konflik atau interaksi sosial yang tidak baik? Enggak kan? Kenapa? Karena di sini adanya syarat yang kedua dari interaksi sosial, yaitu komunikasinya tidak terjadi. Misalnya perang, bukan saling komunikasi. Siap. Adanya komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi, maka tidak akan terjadi. Dari bentuknya ada berapa tadi? Ada pertama kerjasama, akomodasi, terus asimilasi, dan yang terakhir caranya melalui akulturasi, benturan dua budaya yang tanpa menghilangkan kesukuannya, tanpa menghilangkan agamanya. Sedangkan untuk bentuk interaksi sosial yang disosiatif itu ada tiga. Yang pertama persaingan. Bisanya terjadi perpecahan, terjadinya konflik, terjadinya perkelahian, terjadinya permusuhan. Kenapa? Yang pertama karena adanya persaingan. Ingin menjatuhkan lawannya kan terima, berantem. Ingin menjatuhkan kawannya biar namanya jelek, disebar-sebar gosip yang gak bagus. Di media sosial diupload, dicari orang ini orang jelek. Jangan. Ya. Sini ya. Bentuk dari interaksi sosial yang tidak bagus, yang negatif, atau yang mengindikasikan ke dalam perpecahan adalah persaingan. Ketika persaingannya sehat, persaingannya benar, kompetitif, itu mungkin tidak masalah. Tapi ketika merasa dicurangi, merasa digolimi, biasanya itu terjadi disosial. Yang kedua bentuk dari interaksi sosial disosiatif adalah kontrahensi, perasaan tidak suka. Saya akan membagikan LKPD, Bapak akan membagikan satu kelompok, satu tugas. Nanti silakan diskusikan bersama kelompok kalian. Nanti setelah diskusi ada presentasi atau menyampaikan hasil dari diskusi kalian, hasil dari temuan-temuan yang kalian terima pada materi interaksi sosial pada konten.
kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan baca jawab. Pertanyaan apa sih? Kasih salam terus sampaikan dari kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat kelompok kami tentang tema ini adalah mendapatkan banyak pelajaran bersama dan lain-lain. Cerita kami sekolah kami, saya bekerjasama dengan dari main bola bersama dan berkontribusi di lapangan sehingga cetak gol. Solusi atau saran dari kami agar terjadinya interaksi sosial bagi lingkungan kami adalah saling menghargai. Nilai-nilai yang dapat dikembangkan dari diskusi ini nilai-nilai untuk saling bekerjasama dan saling menghargai. Posternya bagaimana tentang stop bullying dari kelompok 2 semuanya teriak semuanya itu. Poster dari kelompok 2 tentang stop bullying bagaimana? Stop bullying. Yang keempat. Stop bullying. Stop bullying. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya dari kelompok 3. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. Sampaikan hasil diskusi dan poster yang telah dikerjakan. Ya, kita dengarkan jawaban atau hasil rembukan dari diskusinya kelompok 3. Ucapkan salam dulu ya, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini ingin mempresentasikan tentang interaksi sosial. Apa pendapat kelompok kami tentang tema ini adalah kami berpendapat interaksi sosial memiliki 2 sifat, yaitu sifat positif dan negatif. Lebih baik kita menjauhi sifat negatif dan menerapkan sifat positif. Tepuk tangan. Salah satu contoh nyata terjadinya interaksi sosial di sekolah kami adalah saling membantu di saat sekolah kita sedang ada acara. Saling membantu. Oke, selanjutnya. Bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif di sekolah kami adalah saling membantu, bergotong royong, dan bekerja sama. Disosiatif di sekolah kami adalah persaingan antar kelas. Solusi atau saran dari kelompok kami agar terjadinya interaksi sosial asosiatif bagi lingkungan sekolah
tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain, satu sama lain. Oke, posternya dari kelompok 3 bagaimana? Di sana, oke, boleh. Mana? Stop bullying karena dapat merugikan diri kita sendiri. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok kita. Oke, terus. Oke. Silakan dikumpulkan LKM dan hasil tugasnya ke depan sebagai nilai akumulatif untuk anti bullying. Jangan suka menyakiti, jangan suka kamu bullying, jangan suka caci maki, bullying, no, saya teman, yes. Sekali lagi yang semangat, terakhir. Tepuk anti bullying. Jangan suka menyakiti, jangan suka membuli, jangan suka caci maki, bullying, no, saya teman, yes. Baiklah, pada pertemuan atau materi kali ini kita sudah melewati berbagai macam tahapan dari melihat, menyaksikan, menonton tentang video bullying. Ini jangan sampai terjadi sama rekan kalian di sekolah kalian, di lingkungan kita berada. Kenapa? Korban bullying itu bisa jadi sampai kehilangan nyawa. Orang yang terlalu dihina oleh semua teman sekelasnya, oleh semua satu sekolahnya, oleh lingkungan sekitarnya, itu biasanya menyebabkan depresi bahkan stroke. Banyak yang bunuh diri gara-gara dibully. Makanya stop bullying. Jangan ada lagi saling membuli, baik itu mencaci, baik itu memukul, baik itu menghina. Latar belakangnya, keadaan orang tuanya, sosialnya. Kenapa? Bullying adalah salah satu bagian dari bentuk interaksi sosial yang disosialisasi. Jadi interaksi sosial itu ada dua tadi kan, bentuknya yang pertama asosiatif, yang kedua disosialisasi. Cuma materi kali ini kita cukupkan sekian. Habis ini istirahat. Ya nanti hati-hati untuk minum makanan dan minuman saat jajan karena banyak yang kurang bagus untuk kesehatan. Bisa memilah makanan dan minuman yang lain. Terima kasih atas segala perhatian. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Yuk, dipimpin doa. Sambil keluar yang Bapak absen atau per kelompok ya, nanti untuk memberikan refleksinya dari kelompok